Yang penting pesan untuk Pak Prabowo, betul-betul berantas korupsi, Pak. Atur semua lembaga supaya tidak bocor dan sejahterakan masyarakat Indonesia. Hati-hati dengan kesehatan Pak Prabowo. Hati-hati loh, Pak. Besok sudah hari Minggu, tanggal 20 Oktober. Yakni hari di mana presiden baru kita itu akan dilantik. Pak Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Itu menggantikan Insinyur Haji Joko Widodo yang dikenal dengan sebutan Jokowi, yang telah paripurna menjabat 10 tahun, menuntaskan 2 periode masa jabatannya. Lalu lusa atau besoknya, hari Senin tanggal 21 Oktober, baru pelantikan para pembantu presiden, baik menteri, lalu wakil menteri, dan kepala daerah, juga dewan atau sejenis itulah. Kemarin juga sudah digelar perpisahan. Menterinya Pak Mulyono diajak makan-makan. Kebetulan harinya Jumat, jadi wis mandek kerja, Senin kerja sebagai menteri baru, sing diangkat lagi. Nah, dari seruing-seruing yang Om Begawan dengar itu, kementerian dan lembaga mendatang itu jadi 49, kurang 1, 50 itu. Bertambah 15. Wah, genre umum nih. Nah, zaman Pak Mulyono kan jumlahnya cuma 34. Bila dihitung dari orang-orang yang diundang ke Kertanegara itu ada 108. Bahkan kemarin ada 113 lah yang saya hitung. Lalu pas retreat itu kan tambah 5 itu. Jadi ada 113. Orang yang menjabat di 49 pos kementerian dan lembaga. Mereka bakal jadi menteri, wakil menteri, atau kepala-kepala badan dan lembaga. Lah nek dibagi 2, kan imbang tuh. Ada 49 institusi, sedangkan orangnya 113. Itu tandanya wakil menteri ada yang lebih dari 2. Termasuk beberapa jadi Menko, menteri koordinator. Ning dudu mengko dhisik lho. Menko. Menteri koordinator. Lah setelah dilantik hari Selasa, itu rombongan menteri, wakil menteri dan sebagainya mau dibawa ke Bukit Tidar, Magelang. Gembleng secara militer mungkin ya. Mereka duduk piknik, gak duduk dolan yang Borobudur atau rafting ke Sungai Elo, melainkan ganti pembekalan di Akademi Militer Magelang. Wah, Pak Prabowo enak-enak wae. Lah wong semono akeh ame dipelonco apa piye itu. Dicek sik apa piye itu kondisine tiap individu, mungkin loh kesehatannya, fisiknya, kesiapannya. Ngene ana sing duwe lara jantung, asma atau sesak napas, hipertensi, mungkin itu paling bahaya tuh. Jangan dikasih tugas berat-berat mungkin, atau mungkin malah diganti. Ingat loh, ketik 113 orang itu bukan meh dadi prajurit TNI kon perang angkat senjata, enggak. Bukan mau jadi anggota kompi, apalagi jadi linmas, enggak. Dia pejabat tinggi negara, mereka mau ngurus negara loh. Sehingga mesti diperlihatkan bener nih. Mau tidur di tenda juga, cokoti nyamuk. Atau mungkin malah udah masuk angin. Lah kok gitu malah ngerepotke wong akeh loh. Itu wong Magelang malah repot sendiri. Oh, Begawan bukan mau bicara rencana pembegalan itu, enggak. Enggak lah. Neng tentang soal lain ini. Ini soal jumbonya wong-wong kuwi itu loh. Mengakibatkan tukang hitung yang ngitung-ngitung anggaran alias bagian bayar-bayar sing urung nemu carane. Lah bagaimana ngurus mereka nanti? Saking banyaknya orang-orang yang akan menduduki jabatan, kandidat terkuat Menteri Keuangan itu ya masih dipegang Mbak Ani, Bu Sri Mulyani Indrawati. Nah, mereka, Mbak Ani ini yang sudah berpengalaman bertahun-tahun menjadi Menteri Keuangan loh, bahkan menjadi Presiden IMF itu aja tidak bisa menjawab waktu ditanya tentang penganggaran itu loh.
Apakah anggaran operasional termasuk gajinya nanti loh, tunjangan dan pernak-perniknya pasti ya tambah akeh gitu loh. Ayo kena 100% tambahnya pejabat kementerian dan sebagainya itu. Lah apakah kebutuhan buat para menteri dan wakilnya itu bisa dianggap tidak signifikan? Ya pasti ada pengaruhnya lah bagi anggaran negara ini. Lah apakah bagi Sri Mulyani pengeluaran untuk pejabat-pejabat baru hitungannya masih kecil? Oh ya enggak juga, pasti gede. Nah dia mengatakan akan mempelajari dulu, artinya masih belum fit piye carane gaji. Apa nanti gajinya pada diturunkan, gaji menteri dipotong sebagian untuk menggaji wakil menteri apa gitu. Wah, masih ora gelem. Oh, digaji gede anak sing korupsi. Nah, ini baru yang ditanyakan seputar urusan individual menteri atau wakil menteri. Atau mungkin kepala lembaga. Nah, yang ditanyakan wartawan itu belum sampai urusan program loh. Atau menerjemahkan visi misi presiden yang kemarin dijadikan program unggulan ketika kampanye loh. Burung tekan semono. Nah bisa jadi wartawan itu ngrungokne ngompol. Mungkin loh yang Om Begawan sampaikan loh. Banyak itu. Wah ini tadi aja saya dapat WA dari seorang wartawan, seorang kreator yang mungkin mau ya ngobrol-ngobrol sama Om Begawan. Nah pas episode kapan itu memang itu tak pertanyakan loh. Kira-kira berapa kebutuhannya? Masa para pembantu kepala negara kerja saja belum wes pada ngabisin duit negara duluan. Nah, rakyatnya ya mesane lah. Dari sisi jumlah kementerian nambahnya hanya 15 kementerian, tapi jumlah menterinya atau wakil menterinya kan nambahnya bisa sampai 40 orang. Kuwi digaji ora gratisan. Wah, kemeng. Bu Sri Mulyani Indrawati jadi mumpet piye carane bayar. Nah, wartawan nanya itu bener itu. Secara nominal itu pengeluaran bulanan jadi nambah berapa itu ditanyakan. Ya masih ratusan juta apa tembus miliaran itu ditanya oleh wartawan. Nah itu kan duit kita juga itu. Duitnya rakyat loh itu, termasuk Begawan punya. Dan kita berhak tahu, masyarakat berhak tahu. Itu kayak duit kas paguyuban gitu loh. Atau kas komunitas. Atau kalau saya ketua RT itu duitnya kas RT. Kan kita sebagai anggota duweni hak untuk tahu. Anggota bisa tahu ini untuk apa Pak. Bayarannya piro. Nah bila dari kelembagaan nambah 15. Dari manusianya nambah 40-an. Terus uang negara nambah puluhan miliar. Wah yo kita nggak rela no sebagai masyarakat. Wah ini duit rakyat baru-baran. Kita sebagai masyarakat orang ikhlas lah. Masyarakat masih banyak yang makan belum bisa bergizi. Masih banyak masyarakat miskin yang butuh pekerjaan, butuh diangkat kesejahteraannya. Lah kok mereka umbar-umbaran menggunakan uang negara sak geleme dhewe. Lah ibaratnya sebagai bendahara negara Mbak Sri Mulyani ini. Duit bayar gaji itu mestinya kan ada batasannya, ada ukurannya, berapa persen dari APBN kan ada. Bukan terus maunya sendiri no. Lah sebagai Menteri Keuangan 3 periode, Ani ini pernyataannya itu akan mempelajari dulu. Lah itu yo aneh no. Nah, kenapa aneh? Lah bila jumlah kementerian masih kayak zaman Pak BY atau Pak Mulyono dipadukan dengan inflasi, bisa diketahui no, cepat kisarannya berapa kan bisa. Penghitungan seperti kan bisa cepat. Yang kabinet baru ini komposisinya 3 kali lipat loh. Dan itu bukan hanya buat ngurusi pejabat-pejabat baru itu saja ini. Menteri Keuangan juga mesti mengkalkulasi, menghitung dulu anggaran yang diajukan kementerian baru nanti. Masih akeh. Nah benar bahwa tahun anggaran 2024 itu tersisa 2 bulan. Pas Januari akan memakai APBN 2025 yang murni anggaran baru yang sudah digedok kemarin. Lah ngampores itu kudu tak kandhani nih. Masyarakat kudu tak kasih tahu supaya paham semua nih.
Anggaran tahun depan itu disahkan pada Agustus tahun lalu loh. Pas acara pidato keuangan negara oleh Presiden di paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus. Pagi harinya ada ulang tahun Republik Indonesia. Nah, apakah komposisi segini banyaknya itu? Itu wis terbayang saat APBN disusun. Nah, nanti ada perubahan alasannya, negaranya gede, kementeriannya itu kayak kan tidak harus begitulah. Pasti belum sama sekali kan, belum terpikirkan. Makanya ini beban berat Menteri Keuangan. APBN ya bolehlah direvisi atau ada perubahan, dibenaki meneh itu. Diowahi kalau bahasa Jawanya itu. Ya hanya saja sesuai undang-undang yang berlaku. Revisi APBN nggak bisa dilakukan setiap waktu atau semuanya sendiri sesuai kebutuhannya sendiri, itu enggak. Ini duit dapur. Bukan ngurusi duit rumah tangga. Yang tiba-tiba rencana bisa sadek saknyet ganti arep tuku ember ganti baskom gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Arep tuku beras 5 kilo dadi 10 kilo karena sesuk ada tamu, nggak boleh seperti itu. Nah, para menteri dan wakil menteri yang baru, ojo langsung seneng sih, gembira, wah, besok saya dapat gaji banyak, bisa berkuasa, bisa berita. Ojo gitu dulu. Ini mimpin rakyat 280 juta rakyat Indonesia ini, yang mereka butuh diperhatikan. Karena perlu menteri, wakil menteri, ojo digaji, rasa digaji, kasih uang kehormatan aja itu. Nek bener-bener loh akan membuat rakyat loh. Kalau mau ngarep golek penghasilan gede ngapain? Nah, sekalian cari yang lebih punya integritas, punya kemampuan yang mumpuni. Nah, terutama kementerian baru yang pecahan-pecahan kementerian kemarin. Kementerian yang dipecah itu dipisah dari kementerian utama. Nah, contoh ini salah satu contoh. Ibu Diari katanya akan digeser ke Menteri Koperasi. Runyam. Nanti anggaran tahun 2025 tidak akan sebesar saat jabatan dipegang sama Pak Teten Mas Duki katanya. Memang apa gitu? Soalnya ada kementerian pecahan dari Kementerian Koperasi. Ya itu nanti ada Kementerian UMKM. Berarti uang yang tadinya jadi satu dipecah, mesti dibagi dua itu. Bila buat implementasi program, misalnya ini agak masih mendingan sebab program untuk pemberdayaan koperasi dengan buat ngurus UMKM jelas beda, caranya berbeda. Nah, yang malah menjadi masalah ini, menurut kawan ini, gaji, fasilitas, tunjangan yang semula diberikan pada satu menteri totil, apa ya lantas dibagi buat 2 menteri. Gajinya pertama 100 juta, ya wes, gue wakil menterinya Slawi Yuto, aku yang 75 juta, apa ya gitu. Kan nggak bisa begitu. Lah ya udah wegah semua dibagi 2 begitu. Itu keroyo-royo, tahu keroyo-royo. Direwangi berdarah-darah memenangkan Pak Prabowo tadi menteri kayak gaji turahan. Masuk gajinya 50% nggak mau mereka. Lah terus yang pecahannya Kemendikbud, Ristek Dikti, itu juga yang akan dipecah itu kabarnya. Itu dibagi 3 loh. Ya apa gajinya terus 33%. Padahal bebannya kan sama beratnya. Ini saya bingung tuh nanti sing sekolah yang bidang pendidikan ini izin, wah bingung nih. Karena yang di kementeriannya ini. Nah, padahal bebannya sama mereka. Misal mesti dianggarkan loh ini. Ini prediksi Begawan dan analisa Begawan. Awal tahun depan itu pasti akan ditemukan banyak kekacauan. Negara juga yang tadinya menyediakan satu rumah dinas Menko, Menteri Koperasi dan UMKM, mesti nambah satu rumah lagi toh, rumah dinas lagi toh. Kantornya juga pisah kan. Lah apa satu rumah dinas buat ditinggali 2 menteri. Bojone susah sedih. Dapurnya dibagi 2 ya mau. Masa harus barengan. Nah, ini pemecahannya bukan hanya di satu kementerian, namun di beberapa kementerian yang jumlahnya 40 kementerian. Oh, kemarin 34. Waktu kabinetnya Pak Jokowi. Lah pasti Bu Sri Mulyani hari ini sempat hari ini loh, sampai sebulan mendatang ini tingkat stresnya akan bertambah.
Nah, para menteri baru itu kan pada buruan tuh pengen manggon rumah dinas, pengen ngerasa kayak jadi pejabat negara, ben dihormati wong sak Indonesia itu. Lah pas selisih jumlah menteri sebanyak 15 orang itu akan dibangunkan rumah dinas baru. Ya, bakal butuh waktu lebih lama lagi loh tuh kalau bangun. Nah saya Bang Kawan nggak ngerti ini, piye ini nanti. Ada beberapa rumah di Widya Chandra sana, komplek tempat tinggal yang disediakan pemerintah. Ya mungkin pas Senin setelah dilantik, ada menteri atau wakil menteri yang gak keduman mobil dinas ya, atau mungkin nggak ada sopir dinas ya, atau belum dapat ajudan dan aspri. Bahkan rumah dinas ya wis ngenteni sik gitu loh. Lah untung hari Selasa sampai Kamis itu ada pembekalan di Magelang, di Akmil sana. Jadi orang mikir kuwi sik itu. Ning dalam 3 hari buat rumah dinas baru yang dibangun dari nol, gak akan rampung. Itu nanti kontrak, duit meneh. Lah kecuali pakai batako atau herbal ya, kena cepet atau cara membangun Tiongkok itu dalam 3 hari 1000 rumah bisa selesai gitu. Lah papan nama kantor kementerian juga harus dibuat, mesti diatur orang kembali. Itu ruwet itu. Ruwet. Lah pertanyaan ini pertanyaan ini jadi urusannya siapa? Nah, jadi kepentingannya siapa itu? Yang ngurus siapa ini? Wah, nek ditanyakan sama wartawan iso tambah gayeng ini. Apa Pak Pratekno yang bakal jadi Menseknek lagi dan ngurus soal ginian ini. Nyiap ke perumahan, nyiap ke ajudan dan sebagainya buat menteri dan wakil menteri. Kayaknya sih bukan kalau Pak Pratekno ini. Ya jangan-jangan Mensekneknya itu Mayor Teddy Indrawijaya, ini menurut pandangan Begawan. Ajudannya Pak Prabowo yang selalu mendampingi dia. Sembuh lah Begawan jadi orang iso mikir ini. Mikir menteri wakil menteri samber-gamber gitu saya bingung. Rakyat iki entuk opo? Nah, udahlah, kita tunggu saja Senin depan. Piye ceritane, piye perkembangannya nanti Begawan kupas lagi. Yang penting pesan untuk Pak Prabowo, betul-betul berantas korupsi Pak, atur semua lembaga supaya tidak bocor dan sejahterakan masyarakat Indonesia. Hati-hati dengan kesehatan Pak Prabowo, hati-hati loh Pak. Pesan Begawan, salam Begawan, salam Ampol, dadah.